Pagi semuanya. Pagi, Pak. Maaf ya. Kayaknya telat ya ini Bapak-bapak. Benar. 5 menit. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran hari ini, berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Bapak mau absen dulu ya. Baik, Mau Pak. absen dulu. Iya, Pak. Zandia, Hadir. Fajri, Hadir, Pak. Kia, Hadir. Mutia, Hadir. Reva, Hadir. Adit. Gak Ada, ada. Pak. Kenapa ini Adit? Gak tahu, Pak. Berarti cuma Adit ya yang berangkat. Iya. Oke. Sebelum dimulai pelajaran, Bapak ada briefing dulu ini. Briefing. Nanti kalau ada yang benar, Bapak ada hadiah. Briefing dulu ya, briefing. Siapa? Bapak ada satu tebak-tebakan. Tahu burung? Tahu. Burung apa yang kaya? Siapa yang bisa angkat tangan? Burung apa yang kaya? Burung walet. Kenapa itu? Bisa dijual. Salah. Itu berarti yang bikin kaya orangnya. Punya burung yang kaya. Apa burung yang kaya? Nggak tahu? Aduh, berarti hangus hadiahnya. Apa burung kaya? Apa burung kaya? Kasih clue. Gak bisa kan udah itu burung yang kaya itu aja. Burung yang kaya burung belibis. Ya bisa belibis. Tuh. Oh, iya. Tuh. Lagi, oke lagi. Lagi ya. Oh nanti aja pas mau menutup kelas aja ya. Biar ini langsung kita materi kali ini yaitu barisan dan deret. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu supaya kita dapat memahami apa sih barisan dan deret itu, apa aja sih di dalam barisan dan deret itu, seperti itu. Saya ada contoh peristiwa yang nanti kita bisa kaitkan ke barisan dan deret. Ini aja. Ini misalnya siapa namanya tadi? Kia setiap hari menyisihkan uangnya sebanyak 5.000. Nah, setiap hari menyisihkan uangnya sebanyak 5.000. Hari pertama 5.000, hari kedua 5.000 lagi, 5.000 maksudnya 5.000 lagi, 5.000 lagi. Nah, berapa jumlah tabungan celengannya Kia ini ketika udah ke 30 hari? Nah, terus seperti itulah. Itu kalau dihubungkan dengan peristiwa sehari-hari, supaya kita juga bisa tahu apa sih gunanya barisan dan deret itu dalam kehidupan kita itu. Ternyata banyak loh peristiwa-peristiwa yang bisa kita terapkan dari barisan dan deret tersebut. Nah, tahu gak sih anak-anak semua, di kehidupan ini ternyata kita bisa mengambil suatu pelajaran dari materi barisan dan deret ini. Apa, Pak? Nah, kan barisan dan deret itu ada yang namanya, nanti Bapak jelasin ada yang namanya barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika itu kayak gimana? Ketika dia dijumlahkan dengan nilai sekecil apapun itu, dia akan bertambah menjadi besar. Iya kan? Misal saya tambahkan pola bilangan tersebut plus satu lagi, dia semakin besar. Sebaliknya jika saya kurangi menjadi satu, kan dia semakin berkurang dari satu. Nah, artinya apa anak-anak? Suatu sekecil apapun
apapun itu perbuatan, misal itu positif, maka dia selagi dia selalu melakukan tersebut konsisten terus, ya, dia bisa menjadi mempunyai nilai yang besar. Sebaliknya, kalau dia melakukan perbuatan yang negatif, yang mohon maaf negatif, tapi dia selalu sekecil apapun, tapi dia selalu melakukan itu terus, maka dia nilainya juga sebagai manusia. Nah, itu pelajaran yang bisa ambil dari barisan dan deret. Langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai saja pembelajaran materi pelajaran kita pada hari ini, yaitu barisan dan deret. Barisan dan deret. Saya coba buat suatu angka ya. Misal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini adalah pola bilangan asli. Nah, apakah dia bisa, pertanyaan saya, apakah dia bisa disebut barisan? Bisa. Nah, kenapa coba? Menambah satu. Nah, itu dia. Meskipun dia itu merupakan ulangan bilangan pola bilangan asli, tapi tetap dia disebut barisan karena ini punya yang namanya interval atau interval penjumlahan antara 3 dan 4 kan punya interval sebanyak 1. Itu apa? Ini per 1. Nah, ini yang juga bisa dinamai yang namanya barisan. Nah, saya satu lagi. Ini bisa disebut barisan apa enggak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Tidak merupakan kelipat. Nah, ini berarti yang belum paham ya. Ini bisa saja disebut yang namanya barisan. Tetap bisa disebut barisan. Kenapa? Dia ada bilangan. Dan ini nanti berlanjut. Entah ini tadi harus dicari dulu ini hubungan antara ini dan ini itu gimana? Bisa. Ya, pokoknya misal ini punya antara ini hubungannya terus berarti bilang ganjil terus berapa? Contohnya kayak gitu. Pokoknya barisan itu seperti itu. Pasti ada. Terus barisan itu ada 2. Barisan ada 2, ada barisan aritmatik sama barisan geometri. Nah, ini nanti saya Bapak punya media yang fungsinya atau nanti bisa buat untuk bedain yang aritmetik sama geometri seperti apa. Bedanya apa? Kenapa bisa disebut aritmetik? Kenapa bisa disebut geometri? Nah, Bapak sekarang mau kasih tahu dulu apa itu rumus-rumusnya, rumus barisan aritmetik, rumus barisan geometri. Seperti tadi yang saya jelaskan di awal dalam konsep apa tadi? Celengan menabung ya. Itu kan berarti selalu bertambah 5.000, bertambah 5.000, bertambah 5.000. Artinya dia itu merupakan penjumlahan. Berarti dia termasuk yang namanya barisan aritmetik. Nah, untuk menentukan misal jumlah keseluruhan tadi atau misal jumlah tabungan pada hari ke-30 terus jumlah tabungan keseluruhannya dia itu berarti itu pakainya SN ini untuk mencari suku ke N. Misal ini suku ke 1, ini suku ke 2, ini suku ke 3, ini suku ke 4, ini suku ke 5 dan seterusnya. Itu namanya SN. Nah, untuk mencari misalnya berapa sih suku ke 100, berapa sih suku ke 1000, berapa sih suku ke 1 miliar, 1 juta, itu berapa? Itu bisa pakai SN ini. Rumusnya N/2 kali A plus N-1 kali B. Itu aritmetik yang untuk aritmetika yang suku ke N. Nah,
saya Bapak mau memberikan satu pola bilangan lagi. Nah, pola bilangannya itu 2, 6, 18. Nah, kira-kira apa pola yang tepat untuk bilangan barisan tersebut? Apakah ditambah, dikali, kurang, atau dibagi? Dikali berapa? Ya. Nah, dikali 3. Ini dikali 3, ini dikali 3. Nah, terus lanjut ke barisan aritmetik dan barisan geometri. Gimana sih caranya misal untuk barisan aritmetik kita bisa mencari suku ke berapa? Suku ke 1, suku ke 1000 dan seterusnya. Gimana sih rumusnya? N yaitu suku ke N itu adalah N per 2 kali A. A ini apa? A ini adalah suku pertama. Misal ini suku pertamanya adalah 1. Ini suku pertama adalah 2. Suku di sini tuh suku artinya angka ini, bukan suku Jawa, Sunda, bukan ya? Siapa? Terus N yang tadi ininya 1. Nah sekarang B. B apa B? B adalah beda. Nah, sini bedanya berapa? Per 1. Bedanya per 1 itu beda. Itu yang aritmetik yang suku ke N. Terus kalau yang SN atau di jumlahnya berapa sih kalau misal jumlah bilangan ini sampai 100 dijumlahin itu berapa? Kayak tadi tabungan, celengan, ya tadi ya kan? Ya. Berapa sih jumlah seluruh tabungan Kia dalam waktu 13 hari? Itu rumusnya pakai SN atau jumlah seluruh barisan atau deret. N per 2, N yang ini tadi 2 A. A-nya tadi yaitu A-nya itu sebagai suku pertama. B yaitu sebagai beda. Terus selanjutnya yang geometri. Ini Bapak tulis rumusnya dulu, nanti Bapak berikan media buat masih lebih lanjut. Oke ya? Gak apa-apa kan? Iya. Nah, ini rumusnya. Oke. Bisa dipahami atau ada yang belum paham bisa ditanyakan, nggak apa-apa. Ya, tanya bisa. R itu apa ya, Pak? Oh iya, belum jelasin apa ya. R itu adalah rasio. Rasio atau rasio perbandingan antara suatu suku dengan suku berikutnya atau suku sebelumnya. Itu namanya rasio perbandingan. Bedanya Nah. sama beda. Bedanya sama beda. Kalau beda, dia kan jumlah. Nah ini yang bapak pengen terjelasin tadi, bedanya aritmetik sama geometri. Kalau aritmetik kita pakainya beda. Bedanya beda berarti jarak antara suku pertama dengan suku kedua. Makanya dia beda atau jarak antara suku pertama dan suku kedua. Makanya ini pakainya kan jumlah ke 1. Misalnya jadi 2 boleh, oke nggak apa-apa. Terus ini yang geometri kita pakainya rasio. Rasio di sini adalah perbandingan. Makanya ini pakainya kali. Gitu ya. Itu bedanya berarti kalau geometri pakainya kali, kalau aritmetika pakainya plus, aritmetika pakainya jarak beda, kalau geometri pakainya rasio atau perbandingan. Oke, udah paham? Ya. Nah, ini selanjutnya ini Bapak punya yang namanya ini kabaret. Nah, kabaret apa itu kabaret? Kabaret itu kartu barisan dan deret. Jadi di dalamnya ini nanti ada suatu pola bilangan dengan polanya tentu saja terbentuk atau bilangan. Nanti ada bilangan berapa itu. Terus ada juga rasio atau beda. Seperti saya jelaskan tadi, ada rasio dan beda, plus dan kali. Di sini saya akan jelaskan yang plus dan kali. Untuk bagi dan pengurangan lebih lanjut di ini kelas 11 ini.
Kalau nanti mau ditanyakan nggak apa-apa sih, nanti saya jawab. Oke. Terus ada lagi yang namanya lagi rumusnya sudah saya tulis, tapi di sini tetap saya masukkan. Nah, cara mainnya gimana? Cara menggunakan media ini gimana? Nanti angka-angka itu ada angka, terus kamu kalian urutin bilangannya dari yang pokoknya sampai dia membentuk satu pola. Nah, sampai membentuk satu pola, kamu udah tahu polanya apa. Terus nanti di sini kamu pilih ada 4 pilihan, kamu pilih salah satu. Nah, pilih salah satu pola yang benar. Yang udah nanti pilih jebret, itu udah tinggal gitu doang. Terus nanti ada soal tentukan U berapa, US berapa gitu. Nah, kan? Ya udah. Langsung saya bagikan ya. Nanti jawabannya juga di sini aja ya, Bapak. Udah ada. Kan? Langsung dikerjakan Pak. Benar. Oh iya boleh dibuka. Nanti kalau nggak paham silahkan tanya. Ya gimana kalau Ini ada yang tanyakan? kertas yang kecil itu kan buat pola yang bawah. Iya. Itu ambil salah satu kan? Milih satu aja. Oke, kasih Bapak. Rumusnya juga milih salah satu yang benar yang mana. Iya. Jadi jawabannya ditulis di. Enggak ada plus satu. Plus empat. Oh ini. Gimana? Lancar? Lancar Pak. Sip, bagus. Good job. Ya, lancar? Lancar Pak. Bagus. Ya gimana? Oh iya tadi itu disamakan itu di situ Bu. Ini berarti menyesuaikan aja, menyesuaikan. Berarti iya kan? Iya. Menyesuaikan. Lancar? Good job. Gimana anak-anak? Udah? Sudah. Nah, kalau sudah, silahkan kalian berpasangan dengan sebelahnya, dengan sebelahnya. Nah, diskusikan. Menurut kalian apa sih yang membedakan antara punya kalian dengan punya teman kalian? Nah, itu ya diskusikan apa sih bedanya punya kalian dengan punya teman kalian atau pasangan kalian gitu. Apa sih bedanya? Kalau memang ada persamaan juga apa sih persamaannya? Apa hubungan di antara keduanya? Oke, kalau sebentar Bapak punya ini ada alas, silakan diisi nama ya nama. Dan nanti bisa diisi di sini ya. Iya Pak. Oke, kan. Jadi tadi hubungan di antara aritmetik geometri ya, apakah ada perbedaannya, ada persamaannya gitu. Oke, silakan. Oke, bagaimana? Nomor ini, Bang? Ini, Bang. Ini Pak. Nah, gimana? Mencari SN-nya gimana? Oh gini. SN itu jumlah kan? Jumlah. Ya berarti nanti ditentuin hanya berapa. Ini kan udah ditentuin atau ya? Udah betul kan? Iya. Nanti baru dihitung hanya berapa. R-nya juga berapa udah dihitung. Iya kan? Iya. Jadi dihitung pasti hasilnya seperti. Nah sekarang iya. Nah sekarang bedanya apa? Ya ini. Apakah ada hubungan atau apa? Ini yang ini tuh barisan geometri. Ini aritmatika. Terus apa yang kalian temukan dalam kedua ini? Ya, perbedaannya apa? Ininya polanya yang ini penjumlahan dan ini perkalian. Nah itu. Oke. Nah, ini sudah paham? Sudah Pak. Nah, Jadi sekali dari kelompok itu untuk perbedaannya itu dari segi aritmatika itu penjumlahan dan geometri itu perkalian. Kalau persamaannya itu bilangan yang
ditambahkan atau dikalikan akan menghasilkan bilangan yang lebih banyak. Setuju? Jadi Bapak, Ya, ya. mau tanya. ya. Kan kalau di sini tuh rumusnya langsung A-nya ya, Iya. yang gitu. Tapi di situ tuh ada yang keduanya. Yang benar yang mana? Oh iya, maaf ya itu mungkin itu bapak yang salah. Maaf ya, maaf. Yang benar. Bentar, ralat ya. Maaf ya. Iya, Pak. Nah, bapak juga manusia sebenarnya makanya. Oh. Udah tua makanya ya, yang gitu. Ada lupa lah. Namanya juga orang tua ya. Maaf ya. Ini benar itu. A plus M1 kali D. Oke. Makasih ya udah ingetin. Tepuk tangan buat semua. Makasih dijawab semuanya. Respect. Karena tadi sudah ngerjain kabaret, sudah saya pasangkan, saya buat kelompok, sudah berdiskusi juga, sudah ada hasilnya. Terus sekarang satu orang dari pasangan bisa tolong maju ke depan nanti buat meng-share apa yang didapatkan dari hasil diskusi tadi. Oke. Bapak. Ya, Iya, ya. di belakang. Oh iya, oke, boleh. Hati-hati ya, hati-hati. Silakan pasangan pertama bisa. Nah, bisa terserah pasangan. Nah, bisa. Tadi bawa Silakan. A. Ya, nge-share aja hasil diskusi kalian. Bisa aja. Oke, silakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 1 saya dengan pasangan saya. Jadi untuk deret aritmatika itu berlaku untuk penjumlahan dengan rumus UN sama dengan A1 ditambah N dikurangi 1 dikali D. Dan SN sama dengan N dibagi 2A ditambah N dikurangi 1 dikali D. Kemudian untuk yang deret geometri itu berlaku untuk perkalian dengan rumus UN sama dengan A1 dikali R N dengan R pangkat N dikurangi 1 dan SN sama dengan A1 R pangkat N dikurangi 1 per R kurangi 1. Mungkin itu Pak. Oke. Joplot. Silakan itu. Lanjut pasangan berikutnya. Oke. Yang tadi kita lihat berarti ini. Oke, silakan. Oke. Di sini saya akan mewakili pasangan saya untuk menjelaskan perbedaan dari aritmatika dan geometri. Jadi sama-sama memiliki perbedaan, tapi untuk aritmatika itu disebut beda dan ketika geometri itu disebut rasio. Dan perbedaannya itu ada di bilangan operasinya. Yang aritmatika penjumlahan dan geometri itu perkalian. Joplot. Silakan. Oh iya. Lanjut. Ya, lanjut. Oke. Yo, hasil diskusinya. Silakan bisa share hasil diskusinya. Oke, terima kasih. Dan untuk perbedaannya dari aritmatika itu sendiri itu tentang penjumlahan benar sekali. Terus untuk geometri itu tentang perkalian. Terus kalau persamaan dari aritmatika dan geometri itu jika ditambahkan atau dikalikan dengan bilangan yang lain, dia akan menghasilkan nilai yang banyak seperti itu. Ya. Dan Terima kasih ya. Nah, tadi udah share per kelompok sangat bagus semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini kalau biasa banget nih. Dia diri aja nggak paham. Malah bapak yang kayaknya kurang tadi itu Pak. Terima kasih semuanya. Jadi kesimpulannya benar kata semua kalian itu benar gak ada salah bahwa barisan aritmetik dan geometri bisa kita lihat perbedaannya. Kalau aritmetik itu dia mempunyai pola penjumlahan atau kita sebut sebagai beda. Artinya dia yang dihitung adalah jarak antara satu pertama dan satu kedua. Misal jaraknya 2, jaraknya 3, berarti nanti itu disebut aritmetik. Kalau geometri tadi yang kita bisa cari kesimpulan yaitu antara suku pertama dan suku kedua itu yang di pola bilangannya atau operasinya itu adalah perkalian
atau rasio antara pola suku pertama dan suku kedua itu terdapat rasio atau perbandingan di antara kedua suku tersebut. Oke, itu apakah ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak Tidak bisa. ada. Kalau begitu, kalau tidak ada, giliran saya yang tanya. Oke, giliran saya yang tanya. Nanti kalau benar saya kasih. Oke? Oke. Saya punya pola bilangan. Saya punya bilangan. Silakan kalau mau catat atau coret-coret bisa. Saya punya pola bilangan. Perhatikan baik-baik, saya punya pola bilangan. 1, 6, 11. Nah, langsung ini angkat tangan ya. Nanti yang langsung bisa angkat tangan ya. Soalnya berapa suku ke 10? Nah, silakan. Ini dulu, maaf ya, ini dulu. 46 Pak. 46. Ya. Nah, saya punya ini ya. Meskipun ini nggak seberapa tapi mau diterima ya. Iya Pak. Semangat. Ini saya punya stiker. Stiker Math Magician. Wah. Simbol matematika. Kalian kenal tadi kan? Betul, Pak. Ini yang dibutuhin. Jangan dibutuhin Pak. Buat stiker selamat. Oke, terima kasih Pak. Tadi juga udah ada yang mengatakan berarti saya rasa udah tahu semua kalian nih dari kata. Tepuk tangan dari kata. Saya kira ya pertemuan kali ini karena sudah habis ya. Karena jadi sudah habis jam belajar kita sudah habis, jadi mungkin saya akan tutup, tapi sebelum itu saya simpan lagi udah ya, sebenarnya enggak. Saya mau kasih ice breaking lagi ya, lupa ice breaking lagi ya, lagi. Semangat biar semangat lanjutkan mapel berikutnya kalau ada. Ice breaking lagi. Tadi yang pertama tentang apa ya? Burung ya, burung. Sekarang tentang laut. Kenapa air laut rasanya asin? Silakan. Oh, jangan tadi udah dapat ya? Enggak apa-apa, sedikit aja. Gimana? Karena yang mana itu tahu. Aduh, Bapak jadi nabi gimana? Ya benar sekali. Karena kenapa air laut asin? Itu kalau jokesnya ya benar karena yang manis. Karena kalau jawaban aslinya itu di bidang fisik, bidang IPA. Kita pikir matematika. Itu balik sini aja. Oke, gimana udah ngantuk kan, masih semangat? Oke, tadi udah maaf ya. Saya kira cukup ya pertemuan hari ini. Kita tutup aja dengan doa berdiam. Silakan berdoa dulu. Sudah selesai. Terima kasih. Mungkin itu saja hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Api bukan sedang api menyala di atas api. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.